Jadi untuk Budi Mulia ini sudah mengcover kebutuhan tenaga kerjanya di industri gitu, termasuk kerjasama antara kami dan LSA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, salam kuliner teman-teman. Dan kali ini udah di podcast kedua. Yang sebelumnya kita udah bahas-bahas bareng Chef Ray. Dan sekarang udah ada tokoh di bidang sertifikasi perhotelan di Indonesia teman-teman. Dan langsung aja saya kenalin, langsung ada Pak Haji. Halo Pak Haji. Halo. Dan teman-teman di sini protokol kesehatannya ketat banget dan udah dicek suhu juga ya, Pak Haji ya. Udah di hand sanitizer juga tentunya. Dan mungkin teman-teman pengen tahu sedikit wajah dari Pak Haji. Oh, boleh. Maskernya. Lupa dulu. Iya, nah teman-teman ini dia sosok di balik sertifikasi teman-teman. Ada Pak Haji. Pak Haji, langsung aja nih, saya penasaran. Izin pakai ya? Izin pakai, silakan. Sertifikasi dari teman-teman beberapa yang mungkin udah merasa mahir masak, ngerasa udahlah langsung jualan aja, nggak usah ada kompeten-kompetenan. Tapi apa sih sebenarnya pentingnya dari sertifikasi menurut Pak Haji? Oke, terima kasih Mas. Jadi ini perlu kami sampaikan. Sertifikasi kompetensi itu menurut pengertiannya adalah untuk pengakuan secara sah tentang kompetensi daripada seseorang. Jadi uji kompetensi itu adalah pengukuran tentang kompetensi seseorang. Jadi kalau seseorang itu memang sudah jago masak, seseorang itu sudah ahli dalam bidang keahliannya, itu perlu diwujudkan dengan bukti sertifikasi secara legal gitu ya oleh pemerintah tentang kompetensi yang dimilikinya gitu. Ibarat gini Mas, tadi saya juga menyampaikan di beberapa pertemuan, ibarat Mas udah bisa motor nih. Wah, udah jago lah ya. Jago, wah. Ibaratnya mau ngedrip itu udah jago lah gitu kan. Tapi belum punya SIM. Nah itulah, jadi ibaratnya kalau tidak mempunyai tanda atau kompetensi ya di bidangnya, itu mungkin akan jauh lebih baik. Nah, jadi di zaman sekarang rupanya kompetensi atau uji kompetensi ini merupakan sebuah program nasional bahwa menuju gerakan Indonesia Kompeten yang sedang digagas juga oleh pemerintah, bahwa di masa pandemi ini adalah masa-masa yang paling pas untuk menggali kompetensi, meningkatkan kompetensi supaya nanti di masa-masa yang akan datang ketika PPKM ini sudah selesai gitu ya, seiring dengan program vaksinasi, kemudian pariwisata sudah mulai bangkit, diharapkan para peserta didik di LKP itu bisa mengisi slot gitu. Mungkin pada saat ini ya tadi juga saya berdiskusi sama dari tim teman dari IHGMA ya di Jogja, siang ini berdiskusi, betul memang saat ini pariwisata sedang ibaratnya tiarap karena COVID ya, okupansi rendah, kemudian revenue juga sama. Tapi sebenarnya momen ini paling tepat untuk menggali kompetensi, meningkatkan kompetensi dan menyiapkan SDM unggul. Supaya nanti diharapkan seiring dengan program vaksinasi berjalan, pariwisata kembali pulih, kita sudah siap untuk menyambutnya. Oke. Gitu. Jadi saya pikir ini sangat penting ya, program sertifikasi kompetensi ini untuk menyatakan seseorang itu kompeten di bidangnya.
apalagi Kemendikbud dengan produk LSK-nya yang mana saat ini sudah mempunyai 41 jenis sebenarnya. Tidak hanya tata boga, tidak hanya perhotelan, tidak hanya menjahit, jadi ada 41 bidang sebenarnya yang sudah disiapkan oleh pemerintah, khususnya di Kemendikbud. Jadi diharapkan ke depan masyarakat menyadari pentingnya sertifikat kompetensi supaya menjadi program lah di jenjang pendidikannya, bahwa ini sangat penting kiranya untuk dilakukan. Itu aja mungkin. Tapi Pak Haji sih jadi penasaran dari sertifikat sendiri, mungkin kan teman-teman ada yang mau nikah dulu atau mau apa, itu berlakunya untuk seumur hidup 3 tahun atau 6 bulan? Ya, inilah kelebihan sertifikasi kompetensi yang ada di LSK. Sertifikat kompetensi itu setara dengan ijazah. Ya. Seperti halnya masyarakat mendapatkan ijazah formal, baik itu SD, SMP, SMA, itu tidak ada kadaluarsanya untuk di LSK, karena itu setara dengan ijazah. Ini bukan saya bicara, tapi undang-undang ada di Undang-Undang Sisdiknas 20 nomor 13 bahwa sertifikat kompetensi itu setara dengan ijazah. Jadi tidak ada masa berlakunya untuk ujian di LSK. Jadi walaupun ini orang misalnya sudah menikah gitu ya, atau mungkin sudah berumur, tapi kalau memang dia mau mengikuti ujian sertifikasi itu bisa diikuti. Jadi saya pikir ini hal yang cukup bagus, karena pastinya sekarang dunia usaha, dunia industri tidak melihat Anda telah belajar apa, tapi Anda bisa apa. Itu yang paling penting yang harus kita sama-sama paham. Oke, Pak Haji mau nanya juga sertifikasi yang ada, yang baru saja dilangsungkan teman-teman di TUK Budi Mulia 2 level 3 ya Pak Haji? Level 3 ya? betul. Nah, teman-teman kemarin banyak yang tanya ke saya, sebenarnya ya dari LSK ini untuk perhotelan dan kapal pesiar itu ada berapa levelnya, berapa aja sih? Ya. Teman-teman pengen tahu banget, tapi saya belum bisa ngejelasinnya. Boleh nih Pak Haji. Ya, jadi gini, memang kekhasan di lembaga sertifikasi kompetensi itu bersifat berjenjang atau leveling, gitu ya. Yang mana level itu disusun sesuai dengan KKNI atau Kerangka Kerja Nasional Indonesia, Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia. Itu sudah disusun menurut jenjang. Kalau bicara level, di perhotelan itu sudah ada 2 level, itu level 2 dan level 3. Jadi untuk level 3 ini sebenarnya paket komplit. Jadi tidak hanya untuk bidang breakfast preparation ya, tapi juga untuk bidang housekeeping dan food and beverage service gitu. Jadi ini merupakan paket lengkap sebenarnya, karena semua peserta didik ini sudah mengikuti pembelajaran semua bidang, baik itu room division maupun F&B gitu. Jadi kalau bicara level, kembali lagi itu ada 2 level yang disiapkan, itu level 2 dan level 3. Oh, jadi teman-teman baru saja melangsungkan yang level 3. Level 3. Oke, jadi level 3 ya teman-teman ya. Jadi yang buat tanya lagi udah dijelasin langsung sama yang sudah sangat paham. Oke, Pak Haji, sering ke Budi Mulia 2 kuliner Nah, school? ini mungkin yang ke berapa ya? 3 kali lah ada. Ketiga kali? 3 kali. Itu terakhir tahun kapan? Terakhir berapa bulan? nggak salah tahun ini ya, apa bulan Ramadan kemarin saya lupa. Pokoknya udah agak lama sih. Oh, ya 2019 ya. 2019 terakhir ke sini. Sebelum COVID ya. Belum COVID. Iya, saya juga kesini sebelum COVID. Di kesan Pak Haji sama Bu Seni. Iya. Bu Seni. Luar biasa. Pas datang lagi gimana? Budi Mulia ini luar biasa karena memang dikhususkan ke tata boganya ya. Dan tata boganya ini saya lihat baik di fasilitas maupun apapun itu pokoknya tidak diragukan, siapapun yang mau belajar banyak itu di Budi Mulia gitu ya. Terus
Saya lihat tadi Pak sudah menyampaikan level 3. Untuk level 3 itu pembelajaran di Budi Mulia udah oke banget, karena level 3 itu tentunya itu udah mencakup ke segala. Jadi kalau di room divisi ya kita sudah masuk ke kronologis dengan housekeeping. Di Budi Mulia ini room F&B-nya itu juga sudah masuk F&B produk dan F&B service, itu yang dimaksud di level 3. Dan Budi Mulia ini luar biasa sudah meng-cover untuk kebutuhan siapapun yang ingin belajar di sini. Nah, apalagi sekarang Budi Mulia sudah mengadakan uji kompetensi ya Pak ya, dan itu sudah lengkap banget. Itu kenapa? Karena industri juga memerlukan sertifikasi itu. Selain industri disertifikasi juga oleh lembaga sertifikasi usaha, dan tentunya syaratnya itu adalah harus memiliki pegawai atau karyawan yang tersertifikasi juga. Nah, LSK ini adalah juga penunjang gitu. Jadi untuk Budi Mulia ini sudah mengcover kebutuhan tenaga kerjanya di industri gitu, termasuk kerjasama antara kami dari LSK. Jadi terima kasih banyak untuk Budi Mulia dari kami, dari saya pribadi. Saya udah berapa kali kesini. Ini luar biasa, dari fasilitas dari semua, kemudian dari performan pegawai semua ya. Terus kemudian karena ada 3 mungkin yang di biasanya di dalam pekerjaan itu dinilai ya Pak ya. Dark skill, knowledge, and attitude. Dan pesan saya terhadap Budi Mulia, 3 dari poin 3 ini semua sudah tercover di dalam pelaksanaan uji kok selama ini yang dilakukan. Baik, terima kasih. Wah, terharu jadi dengernya. Iya, makanya ya. Iya, makasih Husein nih Pak Haji. Mungkin saya pengen tanya harapan, apalagi kan sekarang pariwisata lagi diserang nih, maksudnya lagi agak tengkurap dikit gitu ya karena COVID. Harapannya buat teman-teman biar lebih semangat lagi, karena ini kan pasti berlalu, hanya lewat aja lah ya Bu Zeni buat teman-teman. Ya, kalau saya sih berpikirnya begini, kalau hotel itu pembelajaran di hotel itu sebenarnya tidak pembelajaran, kita jangan berpikirnya simpel. Apa yang dipelajari di hotel adalah apa yang kita lakukan di rumah. Apa yang dipelajari di hotel atau apa yang dipelajari di tata boga sini, itu kita tidak harus berpikir bahwa hotel ini lagi down, tetapi F&B produk itu tidak harus kita bekerja di hotel, kita pun bisa menjadi entrepreneur gitu atau itu. Dan ini simpel banget pekerjaannya. Terus kemudian justru dalam situasi seperti ini kita jangan down bahwa ngapain sih sudah belajar hotel. Ke depan yang namanya makanan, semua orang itu butuh makanan. Jadi tidak harus pergi ke hotel, tidak harus bekerja di hotel untuk belajar makanan, untuk belajar F&B produk. Kalau saya ya, gitu. Jadi, nah itu yang harus diciptakan sama kita, jangan berpengaruh bahwa pandemi ini adalah hotel akan down, terus kemudian dan kita berpikir makanan itu dibutuhkan oleh semua orang. Nah, belajar dari makanan itu, at least kita bisa mulai kebutuhan sendiri. Yang kedua bisa menjadi entrepreneur. Yang ketiga bisa menjadi pegawai yang tidak hanya harus di hotel saja, bisa di restoran, bisa di kafe, atau bisa di perusahaan lain yang menyediakan makanan dan minuman, gitu kan? Gitu ya. Jadi jangan berbicara bahwa hotel ini adalah situasi kondisi, terus kemudian kita saya nggak mau lah kesini gitu. Itu hotel itu ibarat rumah. Tata boga itu adalah juga bagian daripada rumah. Housekeeping itu juga adalah rumah, di mana kita memiliki kamar. Yang tidak harus bekerja di hotel saja. Gitu. Iya, apalagi ditambah kita udah punya keterampilan terus kreatif ya. Aduh. Bisa bikin mie, bisa jadi tukang mie ayam. Bisa bikin nasi goreng jadi tukang nasi goreng. Nanti kan walaupun mie ayam kalau omsetnya 12 juta per bulan kan dia gitu. Itu ya Mas ya. Oke, mungkin terakhir mungkin beberapa bulan lagi bakal ada sertifikasi lagi. Ya, sebenarnya dari teman-teman tuh kalau mau dapat infonya dari LSK tuh lewat mana ya? Dari Instagramnya atau ya? Jadi gini, sekarang lebih mudah untuk pengajuan uji kompetensi. Ini merupakan bentuk pelayanan yang kami upgrade untuk masyarakat di Indonesia, bahwa uji kompetensi bisa diakses melalui aplikasi. Silakan diakses melalui kemdikbud.go.id/uji kompetensi. Di situ semua bisa daftar, siapapun, kapanpun, tanpa syarat, dimanapun. Ya. Gitu. Jadi tanpa mengharuskan dari lembaga ya Pak ya. Kalau misalkan dia sudah keluar, alumni dari sini umpamanya ya, atau pernah bekerja ya Pak. Silakan nanti. Jadi misalnya saya udah kerja nih tapi belum punya sertifikat kompetensi, silakan. Jadi sekarang sudah berbasis aplikasi, tinggal dicek, dibuka Android-nya ya.
tinggal login, pendaftar, nanti ada makin notifikasi. mudah berarti nggak ada alasan lagi ya Pak ya. Dan sekarang pengujian bisa menggunakan daring, jadi tidak perlu ujian itu datang ke tempat uji. Karena apalagi pengurangan mobilitas ya. Jadi itu ujian bisa dilakukan secara daring. Oke, terakhir minta satu kata mungkin ya dari Bu Seni dan Pak Haji buat LTUK Budi Mulia II Culinary School. Apa sih yang terbenak kira-kira dari Bu Seni? Agak jadi mikir ya, maaf ya. Luar biasa sih kalau saya. Luar biasa dari Pak Haji. Ya luar biasa hebat dan terus bermanfaat untuk masyarakat sekitar ya. Gitu aja. Oke, terima kasih Bu Seni, Pak Haji dan teman-teman. Pokoknya salam kompeten dari kami. Salam kompeten. Salam Kompeten. Yeay. Terima kasih ya Bu Seni, Pak Haji dan teman-teman. Itu tadi podcast kedua kita bersama Pak Haji, Ketua LSK Perhotelan dan Kapal Siar, Bu Seni. Saya penguji dan bakal ada bintang tamu yang pastinya bakal bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi jangan lupa juga patuhin protokol kesehatan biar COVID cepat selesai ya. Iya, betul. Ya udah capek juga nih. Oke, masker berdouble-double. Oke, sekian dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Siap.